Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari penyakit, dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Adapun edukasi kita tetap tentang narkoba ya. Jadi bagaimana strategi pencegahan narkoba? Ini ada strateginya. Jadi kalau sudah strategi, tentu rumus-rumusan lah ya. Di mana pencegahan penyalahgunaan narkoba ini memerlukan pendekatan, yaitu komprehensif, yang melibatkan individu. Jadi perorangan, terutama keluarganya, lingkungannya, tempat kerjanya, atau sekolahnya. Ini baru bisa dikatakan dia sebagai strategi. Tapi kalau diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan, tempat sekolah, atau universitas, atau tempat kerja, tidak bersinergi, maka ini tidak bisa dikatakan strategi. Kenapa pun? Karena strateginya adalah pola untuk mencegah, pola untuk benteng ya. Jadi kalau kita naik sepeda motor pakai helm, sebenarnya bukan untuk polisi itu helm itu, bukan untuk anggota DPR RI yang bikin undang-undangnya itu, tapi untuk si pengendara. Nah ini strategi ini dibuat untuk kita bisa terselamat ya, dimana saya masih teringat mengulang 84 triliun itu anggaran cukup besar ya. Kalau 10.000 itu kan nolnya 4 ya, 100.000 itu nolnya 5, 1 juta itu 9, ini triliun ya, 84 triliun, cukup banyak. Kalau saya bayangkan uang itu sebagai uang 100.000, mungkin 1 truk pun lebih ini ya, 1 truk, masya Allah. Kalau saya ukur truk itu 6 ton ya. Jadi strateginya yang kita harus bangun untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan, untuk tempat kerja, tempat sekolah, yaitu melaksanakan komunikasi terbuka. Jadi komunikasi terbuka. Akibat komunikasi tidak terbuka ini bisa penyalahgunaan. Jadi tidak mengontrol. Masa uang 1 hari diberikan 800.000 sudah habis. Nah ini digunakan untuk apa? Bisa juga kita menganggap karena kita punya uang yang kita berikan itu suka mulah, karena dia mudah mendapatkan uang, dia anggap uang itu bisa dia gunakan. Sebenarnya tidak. Jadi pengontrol diri antara si pemberi uang dengan si penerima uang, bagaimana kelayakannya. Kalau hanya makan 200.000 untuk 1 orang itu sudah sulit bisa habis ya. Kecuali 800.000 sekali makan. Nah, ini namanya pilektasi ya. Jadi kita tetap dibayang-bayangi oleh negara penjual. Uang kita akan dibawa ke negara luar. Dan uang pajak tiap pribumi kita tersedot melalui Menteri Keuangan, diserahkan ke APBN, sehingga kalau kita sama-sama bersinergi, insya Allah 84 triliun data tahun 2024 dari Badan Narkotika Nasional dapat berkurang, sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk pembangunan jalan, hasil tani,
pembukaan lahan, pembelian pupuk, membayar daripada mereka-mereka yang berpengetahuan tentang pertanian, penyuluhan. Jadi ini bentuk komunikasi lah yang pertama. Kita membangun hubungan kejujuran ya. Jangan tempat di rumah itu hidup sendiri-sendiri. Rumah datang untuk tidur saja. Tidak melihat perkembangan bagaimana istri, bagaimana anak, kapan tidurnya, kapan bangunnya, perginya kemana. Sehingga akan terkena dampak karena mereka mudah menerima uang. Atau siapa-siapa teman anak kita tersebut. Oh, anak saya berteman dengan anaknya sekretaris jenderal. Wirawiri pakai mobil enak, pakaiannya, tasnya pun yang juta-jutaan, sepatunya. Nah, ini perlu kita ketahui dari keterbukaan kita, siapa temannya anak kita. Sehingga kita dapat terhindar untuk tetap bisa membentengi strategi daripada penyalahgunaan narkotika, sehingga kita dapat termasuk negara yang membentengi warganya ya, negara yang membentengi warganya. Ya, ini saling kerjasama lah, jangan nanti polsek hanya di lingkungan dia kerja saja selama 24 jam, mereka 6 orang ngobrol doang, tidak ada yang kontrol, pilih. Ini tidak jalan. Begitu juga sang penceramah. Jadi tidak jalan hanya kepada dari sini ke masjid ceramah pulang. Sehingga tidak ada pendekatan kepada jemaahnya. Apa sih permasalahan jemaahnya? Minimal kita bisa menampung, membuka komunikasi terbuka, melaksanakan kejujuran. Bagaimana sebenarnya yang dihadapi mereka. Selanjutnya strateginya ini ya berpatokan kepada agama lah ya. Agama bisa mendidik mereka untuk takwa kepada Tuhan. Karena di sini yang diajar adalah hati, keimanannya. Sehingga bisa tidak menerima narkoba itu. Ini dilarang oleh agama, haram ini. Wah, kalau sudah bisa begitu, berarti imannya cukup kuat. Ini kalau digunakan, pemikiran kita akan terkena ini. Kita bisa lupa, larut. Bisa kita hanya berpemikiran senang-senang saja, padahal hidup ini tidak senang. Selanjutnya kita melaksanakan edukasi sejak dini. Jadi edukasi sejak dini, kita harus bisa menjaga kesehatan diri sendiri, makan cukup, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kegiatan yang cukup. Langsung melaksanakan pengawasan aktif. Jadi kalau sudah melaksanakan pengawasan aktif, dikontrol lah siapa teman-temannya, berapa uang yang kita berikan, apa yang dimakan di rumah, bagaimana hubungan anak sama istri, bagaimana hubungan saya dengan anak. Selanjutnya itu penanaman nilai-nilai agama itu tadi yang penting, sehingga dapat berkurang, jadi disebut sebagai strategi. Selanjutnya kita pencegahan di lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan itu jangan cuma kepala sekolah pergi ke sekolah, pulang dari sekolah, juga beradaptasi dengan lingkungannya, bertamu kepada kepala desanya, bertamu kepada RW di tempat sekolah itu sendiri, RT-nya, sejauh mana murid-muridnya. Ini lingkungan penting. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk memberikan pengetahuan tentang narkoba, yaitu pengawasan kita. Selanjutnya melaksanakan pendidikan sebaya ya, untuk membentuk komunikasi,
Jadi dia tidak merasa canggung kalau sudah pendidikan sebaya. Bukan berarti umurnya beda-beda ya, ada si abang, ada si kakak di sana, ini sulit ditemukan. Selanjutnya melaksanakan pencegahan di lingkungan masyarakat, pemberdayaan komunikasi dengan masyarakat, kampanye aktif atau aktivitas positif. Kalau sudah positif kan kegiatan itu enak, dia capek, tidur, berangkat lagi melaksanakan kegiatan. Pengawasan di lingkungan, ini perlu pengawasan di lingkungan agar bisa strategi daripada penanggulangan narkoba. Yang keempat strategi yaitu kehidupan yang sinergi, jadi bekerja sama lah antara anak, ayah atau ibu, sekolah. Makanya ada terima raport. Zaman saya dulu tidak ada. Di sini komunikasi sebenarnya, bukan berarti ibunya nunggu terima raport saja. Harusnya nanya perkembangan anak bagaimana. Penguatan regulasi. Jadi kalau sekolah tersebut sudah terkenal penggunaan narkoba, jangan kita daftarkan anak kita sekolah di sana. Sehingga tidak terkait anak kita, termasuk kita membentengi. Dilaksanakan pelatihan pendampingan sehingga dapat mencegah. Baru kita melaksanakan sinergi lintas sektoral, yaitu bekerja sama lah, polisian, dinas sosial, dinas kesehatan, tokoh-tokoh masyarakat. Selektif memilih teman, jadi anak itu tadi. Waktu kita sangat terbatas, mohon maaf kekurangannya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.